Shalom Bapak, apakah boleh seorang perempuan menjadi seorang pendeta? Dalam Alkitab manusia pertama itu laki-laki, nabi laki-laki, imam laki-laki, sedangkan Tuhan Yesus laki-laki. Jika perempuan boleh menjadi pendeta, apa dasarnya dan mengapa diperbolehkan? Jikapun tidak boleh, apa dasarnya dan mengapa tidak boleh? Mohon penjelasannya. Ya, memang di Alkitab itu budaya Ibrani itu sifatnya patrinial. Budaya patrinial itu adalah laki-laki ditekankan, diutamakan lebih tinggi daripada perempuan. Karena itu wajarlah jabatan-jabatan penting itu didominasi oleh laki-laki. Ya, raja ya laki-laki, nabi ya laki-laki, ya hakim-hakim ya laki-laki, rasul-rasul ya laki-laki, Tuhan Yesus sendiri ya laki-laki, ya. Tapi itu pun tidak mutlak, karena kita bisa lihat bahwa nabi pun ada perempuan, makanya disebut nabiyah. Dalam Keluaran 15 ayat 20, lalu Miriam nabiyah itu saudara perempuan Harun. Ya, berarti Miriam itu nabi perempuan. Lalu di Hakim-Hakim 4 ayat 4, pada waktu itu Deborah seorang nabiyah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim. Berarti Deborah ini sudah nabi perempuan, hakim lagi. Ya. Nah, jadi memang kerasnya budaya patrinial itu seperti itu. Makanya rata-rata orang pada waktu sukar untuk menerima perempuan sebagai pemimpin, apalagi harus berkhotbah dan mengajar buat mereka. Nah, karena budayanya seperti itu, maka kita bisa lihat bahwa, ya, pernah ada orang tanya sama saya, kenapa sih Yesus pilih rasulnya laki-laki semua, tidak perempuan? Ya, kalau budayanya begitu, pilih rasul perempuan, nanti sia-sia, mubazir. Karena tidak ada orang mau dengar perempuan bicara. Ya, bahkan dalam pelayanan Paulus pun menghadapi hal semacam itu, sehingga Paulus akhirnya melarang perempuan bicara, karena percuma. Dan itu jadi batu sandungan pada orang pada waktu itu, ya, dengan budaya begitu. 1 Korintus pasal 14, 34-35. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya pada suami di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Ya. Lalu 1 Timotius 2:12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Ya. Jadi ada larangan bagi perempuan untuk tidak mengajar, ya, atau mereka harus berdiam diri, tidak boleh memerintah laki-laki. Nah, mengapa sampai muncul ayat-ayat seperti itu? Nah, itu sudah pernah saya bahas. Saudara silakan lihat video saya. Tidak salahkah perempuan menjadi pendeta padahal itu dilarang? Ya. Nah, tapi menurut saya itu memang konteks tertentu. Tapi di dalam Kristus, perempuan itu mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki di mata Tuhan. Makanya dalam Galatia pasal 3, 26-28, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Jadi kekristenan itu memberikan sumbangsi besar, di mana tembok pemisah yang menghalangi atau berdiri di antara laki-laki dan perempuan itu dihancurkan melalui kedatangan Kristus. Jadi pada akhirnya ya di dalam Kristus, kedudukan laki-laki dan perempuan di mata Tuhan itu sama. Maka kalau laki-laki boleh menjadi pendeta, ya perempuan juga bolehlah. Ya, memang di Alkitab seperti itu karena terkait dengan budaya patrinial. Tapi seperti ayat tadi, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Jadi menurut saya boleh sekali dan boleh-boleh saja perempuan itu menjadi pendeta atau pelayan Tuhan. Ya. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Tapi kan ada juga aliran-aliran gereja yang melarang itu Pak, bahwa ada pendeta atau pengajar perempuan. Saya pernah
menjumpainya di Malang. Ya. Itu bagaimana, Pak? Kalau tidak salah itu mereka murni Calvinis kata mereka. Ya, tapi kan ada alat dasarnya, latar belakangnya. Itu yang tadi saya jelaskan tadi dalam video itu, tinggal dilihat saja videonya. Saya sudah penjelasannya mengapa. Jadi itu bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Ada latar belakangnya, ya, yang saya tidak perlu jelaskan lagi karena terlalu panjang. Silakan lihat video itu. Ya. Ya, shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan informasi kepada saudara-saudara bahwa pada tanggal 30 Januari nanti tahun 2023 saya berencana untuk memimpin sebuah tour Holy Land ke 3 negara sekaligus, yakni Mesir, Israel, dan Yordania. Itu selama 13 hari dimulai dari tanggal 30 Januari. Dan kita akan mengunjungi 3 negara itu dan mengunjungi tempat-tempat yang penting di dalam Alkitab. Dan juga saya meminta kepada teman-teman yang mengatur perjalanan ini untuk mencantumkan atau memasukkan dalam daftar kunjungan beberapa tempat yang jarang dikunjungi. Salah satu misalnya di Mesir, yaitu Alexandria, Mesir. Nah, Alexandria, Mesir itu adalah satu kota penting pada masa lampau, di mana di Alexandria itulah suatu kota yang boleh dianggap sebagai kota yang sangat-sangat berpendidikan. Pusat pendidikan zaman kuno ada di sana. Apolos itu berasal dari Alexandria. Juga Alkitab Septuaginta, Perjanjian Lama berbahasa Yunani, itu dikerjakan juga di Alexandria. Dan masih beberapa tempat yang lain, baik di Mesir, di Yordania maupun di Israel, yang jarang dikunjungi oleh tur-tur yang lain. Saya minta untuk dimasukkan ke sana. Nah, karena itulah pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan, apabila ada di antara saudara-saudara yang berminat untuk mengikuti tur ini bersama saya, nah silakan saudara mendaftarnya. Nah, di layar saudara ini ada nomor kontak yang ada, Ibu Tarisa dan Pak Mikael. Saudara boleh mengkontak nomor-nomor ini dan menanyakan informasi lebih lanjut atau mendaftarkan nama saudara untuk ikut dalam tour ini. Mulai 30 Januari 2023 dan sepanjang 13 hari ke depan. Nah, silakan didoakan dan kalau berminat silakan kontak dan mari berjalan atau tour bersama dengan saya yang akan menuntun dan memberikan banyak penjelasan sejarah, penjelasan historis yang sangat berhubungan dengan kitab suci kita. Tuhan memberkati saudara semua. Shalom. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berkembangnya industri perfilman di negara kita ini itu membawa angin segar bagi banyak pihak, dan juga termasuk di dalamnya adalah institusi-institusi rohani, di mana institusi-institusi rohani ini mendapatkan kesempatan untuk memproduksi film yang pada akhirnya dapat disebarkan melalui berbagai macam platform, baik televisi, YouTube, dan OTT lainnya, ya. Nah, Pijar TV sebagai salah satu TV Kristen itu mempunyai sebuah tujuan untuk bisa menyebarkan berita Injil dan kebenaran firman Tuhan itu kepada lebih banyak orang dengan semboyannya menjadi terang bagi Indonesia. Pijar TV mempunyai kerinduan supaya lebih banyak orang mengenal Tuhan, mengenal kebenaran firman Tuhan, dan lebih-lebih itu adalah sebagai bentuk pelaksanaan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, tentu saja memberitakan Injil itu bisa dengan berbagai macam cara. Tapi dengan berkembangnya industri perfilman ini, maka Pijar TV itu mempunyai kerinduan untuk memproduksi sebuah film rohani yang syarat dengan pesan Injil maupun juga pengajaran firman Tuhan. Karena itu Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru, juga dengan Gereja GKN Revival, dan juga dengan YGP, itu berencana memproduksi sebuah film rohani pada bulan Desember yang akan datang dan diproduksi di Kota Kupang dengan judul Suatu Hari Nanti. Saya sendiri akan terlibat di dalam film tersebut, yang mana akan memberikan pesan-pesan rohani apa yang didapatkan dari film tersebut.
yang tentu saja syarat akan pemberitaan Injil dan pengajaran firman Tuhan. Nah, untuk melaksanakan ini tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar, dan karena itu pada kesempatan ini saya juga meminta saudara-saudara untuk mendukung program atau rencana ini, rencana produksi film ini, baik melalui dukungan doa dan juga termasuk dukungan dana. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, maka di layar saudara itu ada nomor rekening yang tertera di sana. Saudara bisa mentransfernya untuk memberikan dukungan bagi produksi film, Pijar TV, Yayasan Karya Bakti, Esra Soro, Gereja Kristen Injil Nusantara, Revival Kupang, dan juga YGP. Dan biarlah apa yang saudara berikan itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan banyak orang bisa mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan melalui film tersebut suatu hari nanti. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.